Oke, sip. Gimana Pak Somi, siapa Somi? Yo, Oke, baik. Ya, Pak Somi sebagai observer ya. Jadi saya ya, datang ke tempatnya Pak Somi ya. ya. Ya, Assalamualaikum Pak Somi. Waalaikumsalam, Pak Dinda. Iya, Pak Somi, hari ini saya mau mengadakan coaching Pak Somi. Ya, Pak Dinda, silakan. Sebagaimana telah kita bicarakan kemarin, bahwasanya Pak Dinda akan melakukan praktik coaching, ya Pak ya. Iya, Ya Pak, saya di sini akan mengamati dan menilai praktik yang akan Pak Dinda lakukan dengan Pak Sahid ya. iya betul. Insya Allah pada hari ini ya Pak ya, di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktik coaching menggunakan alur tirta, di Hmm, mana nanti ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Pak Dinda. siap ya. Namun sebelum kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nantinya akan Pak Dinda lakukan. Silakan Pak ya, Dinda. ya Pak Somi ya. Hari ini coaching saya kompetensi yang akan saya lakukan. Yang pertama kehadiran penuh, ya mindfulness. Kemudian yang kedua terkait dengan mendengarkan aktif. Terus yang ketiganya terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Somi. Oke, baik Pak Dinda. Berarti kompetensi Pak Dinda yang akan dikembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak Dinda? Ya, Baik, Pak Dinda. Kompetensi yang akan dikembangkan mudah-mudahan insya Allah Pak Dinda dan Pak Said dapat terlaksana dengan baik dan mm, maksimal ya Pak. ya, ya Pak Somi. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua kepada Pak Dinda ya Pak. Ya, Ah, pertanyaan yang kedua dari saya yang saya ajukan adalah eh, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan juga spesifik yang akan Pak Dinda lakukan. yang lebih spesifik Pak Somi yang akan saya lakukan, saya lebih ke mendengarkan secara aktif Pak Somi. Baik, Pak Dinda. Berarti di sini eh, Pak Dinda memiliki satu kompetensi yang ingin dikembangkan untuk lebih spesifiknya, yaitu mendengarkan secara aktif. Iya, Betul. betul. Baik, Pak Dinda. Hanya satu kompetensi yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Dinda, yaitu mendengarkan secara aktif, Pak Dinda ya. Iya, Ya, baik Pak Dinda. Selanjutnya, izinkan saya ajukan pertanyaan yang ketiga, Pak Dinda. Boleh ya, Pak ya. Dinda? Boleh Pak Somi. Ya. Pertanyaan saya adalah eh, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini
itu apa ya Pak Dinda? Ya, yang ingin dicapai, coach akan menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapinya dan bisa membuat aksi nyata sesuai dengan masalah yang sudah dihadapi gitu Pak Somi. Oke Pak Dinda, jadi indikator pencapaiannya adalah supaya coach nantinya bisa menemukan sendiri sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya Pak Dinda, Iya, Pak Dinda mungkin hanya itu 3 pertanyaan yang dapat saya ajukan. Semoga coaching ini bisa terlaksana dengan maksimal ya Pak Dinda. amin. Ya, terima kasih Pak Somi. Proses coaching ini bisa memberikan manfaat untuk keduanya, kemudian untuk memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat dalam penerapan coachingnya ya Pak Dinda. Iya Pak Somi. Nah, begini Pak Dinda, kalau begitu Pak Dinda dan Pak Sahid sudah bisa kita mulai untuk melakukan proses coaching ya Pak Dinda. Ya, siap Pak Somi. Nah, di sini saya sebagai observer, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaiannya yang sudah Bapak lihat sebelumnya, begitu ya Pak? Iya Pak Somi. Baik, sudah bisa dimulai proses coachingnya dengan Pak Sahid. Silakan Pak Dinda. Ya Pak Somi, terima kasih. Iya. Monggo Pak Sahid. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dinda, apa kabar Pak Dinda? Baik Pak Sahid. Pak Sahid kenapa hari ini ada sedikit murung Pak Sahid nih kayaknya nih? Iya Pak Dinda, ya jujur memang hari ini sepertinya saya teramat jenuh Pak Dinda dengan kegiatan pembelajaran PJOK. Begitu Pak Dinda. Kenapa bisa jenuh Pak Sahid? Ya. Sebetulnya saya seperti ini karena melihat aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yang sepertinya kurang semangat seperti itu, Pak Dinda. Menurut Pak Sahid, kenapa sih anak-anak itu bisa kurang semangat itu? Apa yang membuat mereka kurang semangat? Iya, Pak Dinda. Saya melihat antusiasme dari aktivitas peserta didik itu sendiri yang mereka katanya merasa bosan, Pak. Istilahnya, Pak, belum apa-apa, saya nggak bisa, Pak. Jadi, belum juga dicoba, belum juga ini melihat menggunakan medianya, takutlah, nggak bisa lah. Jadi Hmm. seperti itu, Pak Dinda. Itu hampir seluruh siswa merasa seperti itu Pak Said. Untuk aktivitas yang seperti itu untuk seluruh sih tidak, Pak Dinda. Hanya memang sebagian Hmm. besar dari peserta didik perempuan, Pak Dinda, seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, melihat hal seperti itu, bagaimana perasaan Pak Said sebagai seorang guru? Ya, tentu saja perasaan saya melihat hal seperti itu karena memang biasanya aktivitas peserta didik dalam pembelajaran PJOK kan biasanya semangat sekali ya Pak Dinda ya. Tetapi Hmm. dalam materi yang saya berikan tadi, kebetulan materi yang diberikannya adalah kegiatan pembelajaran lempar dengan menggunakan media roket Pak Dinda ya. Jadi Hmm. ya secara khusus peserta didik perempuan terlihat kurang antusias dan merasa tidak yakin bahwa mereka bisa melakukannya seperti itu Pak Dinda. Apakah Hmm. yaitu mungkin apakah
medianya atau hal lain itu yang patut saya kembangkan atau perbaikinya seperti itu Pak Dinda. Iya, 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 iya. Setelah Pak Said lihat kondisi anak-anak yang sekarang, ya, kemudian Pak Said gali, ya, menurut Pak Said masalah utamanya kenapa anak-anak bisa seperti itu apa Pak Said? Apakah dari kebijakan sekolah atau dari apa gitu Pak Said? Kalau penyebabnya menurut pengamatan saya tadi ya Pak Dinda ya, karena Hmm, memang tadi kan pertemuan pertama dalam pembelajaran lempar roket ya Pak Dinda ya. iya. Utamanya itu disebabkan oleh faktor media yang digunakan dalam pembelajaran roket itu sendiri sih Pak Dinda. Seperti itu. Hmm, Jadi mungkin iya. ada rasa ketakutan untuk peserta didik perempuan. Seperti itu Pak Dinda. Oh, iya, iya. Jadi mereka merasa kurang percaya diri ya kalau dengan media yang ada Betul, ya gitu. betul. Nah, setelah Pak Said mengetahui masalahnya, kemudian mengetahui dia penyebabnya gitu tuh, langkah apa yang Pak Said sudah lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Hal yang pertama yang akan saya lakukan upayanya itu adalah saya akan melakukan komunikasi dengan rekan sejawat saya sesama guru PJOK ya Pak Dinda, dan mungkin kalau memang memungkinkan saya akan membawanya ke forum kelompok kerja guru PJOK ya untuk mensiasati bagaimana caranya meningkatkan antusiasme atau motivasi peserta didik secara khusus yang peserta didik perempuan dalam kegiatan pembelajaran PJOK materi lempar roket ini, Pak Dinda, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya tentu saja saya akan menampung semua masukan, semua sarannya dari rekan-rekan sejawat saya, dan kemudian saya akan menerapkannya seperti itu, Pak Dinda. Iya, iya, berarti sudah ada langkah-langkah yang nanti akan Pak Said ambil terkait dengan masalah tersebut, ya kan ya. Nah, targetnya apa nih Pak Said nih setelah Pak Said menempuh langkah-langkah itu? Target yang akan saya coba capai atau coba saya penuhi adalah tentu saja karena ini permasalahannya ada pada menurut saya ya media pembelajarannya yang kurang menarik sehingga sebagian besar peserta didik perempuannya ada rasa takut, ketidakpercaya diri sehingga berdampak pada keantusiasan peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu saya akan ya berkoordinasi dengan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tadi sudah saya sampaikan untuk mencoba membuat media pengganti atau modifikasi dari media lempar roket itu sendiri. Seperti itu Pak Dinda. Iya, langkah-langkah yang sangat bagus ya Pak Said ya. Nah, dari apa namanya itu yang tadi Pak Said ungkapkan gitu ya tentang tolak ukurnya, kira-kira apa namanya itu bagaimana tolak ukur keberhasilan yang nanti akan Pak Said terapkan gitu? Apa sih yang menandakan bahwasanya langkah yang sudah ditempuh itu sudah tepat gitu tuh? Kira-kira apa tuh tandanya? Baik Pak Dinda, terima kasih. Tentu saja untuk mengukur tingkat ketercapaian atau keberhasilan dari upaya yang saya lakukan tersebut, nanti saya akan membuat lembar observasi peserta didik, bagaimana aktivitas peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran lempar roket itu sendiri setelah saya melakukan modifikasi dari media lempar roket itu sendiri. Nah, nanti kan ketahuan Pak Dinda, di pertemuan pertama yang sudah tadi saya sampaikan keluhan saya, bagaimana nanti progresnya pada pertemuan kedua, ketiga, dan Mhm, kebetulan kan ini ada, insya Allah akan ada 4 pertemuan ya Pak Dinda. Insya Allah di situ iya, saya akan lihat progresnya. Dan mungkin di pertemuan ketiga dan empat saya akan melihat hasilnya. Seperti itu Pak Dinda. iya, iya, iya. Nah, eee, Pak Said sudah membuat standar keberhasilan gitu kan ya. Dari apa yang sekarang Pak Said alami, kondisi anak-anak seperti itu, kemudian
apa yang sudah Pak Said kaji terkait dengan masalah tersebut, apa sih pengalaman yang Pak Said dapatkan gitu loh, dari apa yang sudah Pak Said alami sekarang? Baik, Pak Dinda. Dari apa yang sudah saya hadapi saat ini adalah di mana kekurang antusiasnya peserta didik, secara khusus peserta didik perempuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran lempar roket, di mana yang menjadi penyebab utamanya melalui pengamatan saya adalah kurang variatifnya atau kurang menariknya media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri, dan hal ataupun pembelajaran yang dapat saya lakukan atau dapat saya dapatkan dalam hal ini adalah bagaimana caranya seorang guru PJOK istilahnya apa namanya, kritis terhadap situasi yang terjadi dan bagaimana mengkreasikan untuk membuat sebuah media yang lebih menarik, yang lebih membuat rasa aman, nyaman digunakan untuk peserta didik, tetapi pembelajaran yang dilakukan tetap bermakna, mudah dipahami, dan menyenangkan. Seperti itu, Pak Dinda. Seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Seperti itu, Pak Dinda. Baik, luar biasa Pak Said ya. Masalah sudah diketahui, sudah dikaji, solusi sudah tadi Pak Said sudah utarakan, langkah-langkah akan dilakukan gitu kan, dan standar berhasil sudah ditetapkan. Nah, ini kan tinggal dilaksanakan ya Pak Said ya. Nah, Betul, Pak selain itu Dinda. ada masalah lain lagi Pak Said kira-kira yang mau dibahas? Eh, untuk saat ini dalam apa namanya kegiatan pembelajaran PJOK secara khusus materi pembelajaran lempar roket itu memang di situ ya letak permasalahannya, tapi memang sebagian besar kondisi apa sarana ataupun media pembelajaran PJOK di sekolah memang sudah banyak yang usang, Pak Dinda. Hanya saja memang saya sudah melakukan komunikasi, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah bahwa memang akan dianggarkan pada periode berikutnya, Pak Dinda, untuk penyediaan alat-alat olahraga seperti itu, Pak Dinda. Baik, ya semoga apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dan anak-anak bisa meningkat lagi motivasi belajarnya Pak Said ya. Ya, Amin. ada lagi masalah yang lain Pak Said? Apa sudah cukup? Sepertinya untuk masalah-masalah lainnya itu alhamdulillah tidak ada, Pak Dinda, dan mudah-mudahan tidak terjadi karena memang pada dasarnya pembelajaran PJOK ini pembelajaran yang sangat difavoritkan oleh peserta didik, Pak Dinda, dan mudah-mudahan akan selalu seperti itu, seperti Pak Dinda. Iya, benar sekali. Saya setuju dengan Pak Said ya. Ya, bagaimana perasaan Pak Said setelah berbicara dengan saya seperti ini berdiskusi gitu? Alhamdulillah luar biasa, senang sekali Pak Dinda, dan saya menjadi semakin termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan ini karena memang dalam percakapan ini pikiran saya menjadi terbuka, kemudian tergali lagi pengetahuan dan wawasan saya yang pernah dilakukan berdasarkan pengalaman, yaitu adalah membuat modifikasi alat ataupun media pembelajaran yang kreatif, inovatif. Seperti itu, Pak Dinda. Iya, luar biasa Pak Said. Ya, semoga sukses selalu Pak Said menjadi guru yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, Amin, amin. Terima kasih banyak, ya, Pak Dinda, atas sama-sama. kesediaan waktunya. Nah, maka sudah cukup ya Pak Said ya coaching hari ini. Alhamdulillah, insya Allah sudah cukup, Pak Dinda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, mendengarkan cerita saya, mendengarkan situasi yang saya hadapi. Sekali lagi, saya Ya, ucapkan terima kasih banyak, Pak Dinda. sama-sama Pak Said. Ya, monggo silakan dilanjut aktivitasnya Pak Said. Baik, saya izin ya kembali, Pak Dinda. Terima Ya, kasih. silakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, terima kasih kepada Pak Dinda dan Pak Zahid atas praktek coaching yang sungguh
luar biasa ya. Izin saya kembali bertanya kepada Pak Dinda. Sekarang kira-kira Pak Dinda, apa yang menjadi sebuah indikator yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di dalam coaching tadi, Pak Dinda? Silakan. Iya, indikator saya kan di awal saya menargetkan untuk bisa mendengarkan masalah yang sudah dialami oleh coach saya, lalu kemudian mencoba untuk mengarahkan coach saya agar bisa menemukan solusi yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, gitu Mas Romi. Baik, Pak Dinda, luar biasa. Ya, Pak Dinda. Jadi berdasarkan yang sudah saya amati tadi dalam percakapan coaching antara Pak Dinda dan Pak Sahid sudah berjalan dengan sangat baik, di mana alur ceritanya juga mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya, dan pertanyaannya juga sudah berbobot, dan juga pertanyaannya tidak memberatkan serta mengalir seperti percakapan sehari-hari saja gitu Pak Dinda ya. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya Pak Dinda, itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Dinda lakukan bersama Pak Sahid tadi? Ya, kompetensi yang nanti akan saya kembangkan, selain itu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak Sony ya. Makanya pertanyaan yang saya berikan tadi memang harus lebih ditingkatkan lagi supaya lebih berbobot untuk coach saya nanti. Sudah Pak Dinda? Ya sudah Pak Somi. Oh iya, oke Pak Dinda, baik. Jadi yang terakhir sebelum kita menutup acara kegiatan coaching hari ini, menurut saya pribadi pencapaiannya sudah sangat bagus untuk praktek coachingnya antara Pak Dinda dengan Pak Sahid. Saya cukupkan saja Pak Dinda. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Pak Dinda dan Pak Sahid ya. Saya akhiri perbincangan diskusi terkait masalah coaching kita hari ini. Saya cukupkan di sini. Semoga kita diberikan selalu kemudahan dan yang terbaik untuk melakukan aktivitas sebagai profesi kita guru di sekolah. Mungkin itu saja Pak Dinda yang bisa saya sampaikan, saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.